Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyati wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah Pas Pampres yang insyaallah mudah-mudahan semuanya selalu tetap ada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat keberkahan dan kemuliaan darinya. Dalam artian diberkahkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan keluarga kita, putra-putri kita, baik yang sedang sekolah, yang sedang di pesantren, yang sedang kuliah, diberikan ilmu yang manfaat, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan ketika akhir hayat kita, yakni maut, dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang tidak ada hentinya memberikan beraneka macam ragam nikmatnya kepada kita. Terutama yang sering saya sampaikan, nikmat iman wal Islam, wahuma min a'dhamin ni'am, dua-duanya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia beserta isinya, yang insyaallah semakin
Lanjut usia kita semakin ditambah kualitas dan iman Islam kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena iman kita berbeda dengan imannya para malaikat. Berbeda dengan imannya para nabi dan rasul. Imannya para malaikat la yazidu wa la yanqusu. Tidak bertambah, tidak berkurang, standar. Imannya para nabi dan para rasul yazidu wa la yanqusu. Bertambah terus, tidak pernah berkurang. Kalau iman kita yazidu wa yanqusu. Naik turun, pasang surut. Kira-kira masih banyak naiknya, masih banyak turunnya. Halo? Mungkin setiap naik pasti ada turun. Betul. Dengan apa? Bertambahnya iman bifi'lit ta'at. Dengan mengerjakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa bisa berturunnya iman? Bifi'lil maksiat, dengan mengerjakan maksiat, atau bitarkit ta'at, dengan meninggalkan taat ibadah kepada Allah. Bisa berturun iman kita. Ya. Maka mudah-mudahan setiap Sabtu malam ya, atau malam Sabtu, Jumat malam berarti pengajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah Pas Pampres ini. Mudah-mudahan ini kalau bahasa anak muda sedang mengecas keimanan kita ya, supaya yazid terus bertambah walayan kusuk, tidak berkurang. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Juga nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, ini kelihatan bapak-bapak sehat semua. Alhamdulillah ya. Sehat itu nomor 1. Duit nomor 2. Ya, mudah-mudahan sehat fisiknya, sehat pesaknya, insya Allah. Karena ya, ada yang bilang bil pulus lulus. Ya, dengan pulus itu insya Allah lulus. Tapi ma bil pulus lulus. Kalau bahasa karet mah, ya. Ma bil pulus lulus. Tidak ada pulus, lesu. Ya. Bahkan ada juga yang mengatakan ma bil pulus mampus. Subhanallah. Hanya mudah-mudahan yang sedang usaha biar lancar, barokah, insya Allah ya. Jamaah rahimakumullah. As-sihhatu min ajlin ni'am. Kata Nabi, sehat itu sebahagian daripada nikmat yang besar, yang menjadi asbab kita bisa melangkahkan 2 kaki, mengayunkan 2 tangan dari masing-masing rumah menuju ke ini tempat yang mulia, yakni Masjid Jami Al-Hidayah. Insyaallah, mudah-mudahan setiap langkah kita ada nilai-nilai ibadah. Setiap langkah kita menjadi kafarah, menjadi penghapus, menjadi panglebur kepada dosa-dosa kita. Insya Allah, dalam artian tidak bubar nanti setelah kita sholat isya berjamaah dari Masjid Al-Hidayah ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, qudwah kita, manusia pilihan Allah, akmalun nas khalqan wa khuluqan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sumbernya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad, firman Allah, melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita pantas dan layak menyandang sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mudah-mudahan lebih jauhnya kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga enggak kira-kira jadi umat Rasulullah? Bangga ya. Apa sebabnya? Ada jaminan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang cinta aku, maka akan bersamaku nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Mahabbah di sini bimakna mutabaah. Ya, ada mahabbah, mawaddah, ada mahabbah warahmah, ada mahabbah mutaba'ah. 3. 1. Mahabbah mawaddah, cintanya seorang jejaka kepada seorang gadis, ya, itu seperti kita kepada siapa? Mamahnya anak-anak. Masih cinta enggak? Halo? Masih cinta enggak kepada mamahnya anak-anak? Alhamdulillah. Ngereyeuh kurang kampung karet ya mah. Ya? Tuh. Bahkan sekarang mah udah diganti. Bukan hanya mawaddah, tapi warahmah. Cinta yang disertai dengan kasih sayang. Ya, subhanallah. Apalagi cinta yang disertai dengan kasih sayang, cintanya kedua orang tua terhadap putra putrinya, terhadap anaknya. Walaupun banting tulang peras keringat, berangkat pagi pulang malam, tuh demi anak yang sedang sekolah, yang sedang di pesantren, yang sedang kuliah, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi anak yang sabiqun. Apa anak yang sabiqun? Dalam artian derajat anak kita lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Ya. Karena keturunan itu ada 3. Ada sabiqun, lahikun, mahikun. Ya. Tentu harapan kita, subhanallah, ingin punya keturunan atau putra-putri yang sabiqun. Dalam artian derajat anak kita lebih tinggi daripada kita sebagai orang tua. Bapaknya jadi RT, tapi anaknya jadi lurah. Ya, bapaknya jadi lurah, anaknya jadi bupati, bahkan jadi presiden. Tuh, bapaknya kopral, anaknya jadi jenderal. Alhamdulillah. Bapaknya ustadz, anaknya jadi kiai. Ya, insya Allah. Itu yang kita harapkan. Bapaknya tukang tambal ban, tapi anaknya punya pabrik ban. Subhanallah. Bapaknya tukang tani, tapi anaknya jadi menteri pertanian. Oh, itu yang disebut keturunan yang sabiqun. Derajatnya lebih tinggi daripada kedua orang tuanya.
Yang kedua ada yang disebut keturunan yang mahikun. Apa? Sama derajat orang tua dengan anak. Bapaknya jadi RT, anaknya jadi RT. Bapaknya jadi lurah, anaknya jadi lurah. Ya. Bapaknya kopral, anaknya kopral. Bapaknya jenderal, anaknya jadi jenderal. Tuh, subhanallah, itu keturunan yang mahikun, sama antara derajat orang tua dan anak. Yang kita tidak harapkan, yang ketiga nih, keturunan yang lahikun. Apa keturunan yang lahikun? Derajat anak kita lebih rendah daripada kita, daripada kedua orang tua. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan putra putri kita ya, terutama soleh solehah, insya Allah. Sedikit ya, bahwa malam hari ini kita memasuki malam yang ke-16 bulan Agustus, bulannya kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Siapa di antara bapak-bapak yang ngalaman merdeka yang hadir di sini? Enggak ada ya? Ini mah 40 tahun ke bawah. Ya, subhanallah. Sampai saat ini berarti subhanallah sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Walaupun kemerdekaan ini urusan dunia, punten, maka tidak ada sholat untuk kemerdekaan. Misalnya hari Ahad besok itu 17 Agustus. Bapak-bapak sholat. Usolli sunnatan rok'ataini di 17 Agustus. Allahu Akbar, tidak ada. Ya. Puasa untuk 17 Agustus tidak ada. Betul. Ya. Yang harus kita laksanakan apa? Banyak berdoa untuk para pahlawan yang gugur di medan perang. Karena merdeka ini bukan hadiah dari Belanda, Pak. Bukan pemberian dari Jepang, tapi atas gigihnya para pahlawan yang gugur di medan perang. Subhanallah, banyak para alimul ulama, ya, di antaranya Sultan Hasanuddin Banten, Teku Umar, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Siapa lagi? Banyak, ya. Tuh kalau kita sebut, masya Allah. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Sabda Rasul, barang siapa yang tidak bersyukur kepada nikmat yang sedikit, niscaya tidak mensyukuri nikmat yang banyak. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka sama dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, merdeka ini bukan hadiah dari Belanda, bukan pemberian dari Jepang, tapi hasil jerih payahnya para pejuang yang gugur di medan perang. Allah. Walaupun hanya bersenjatakan bambu runcing,
Ya, tapi dengan semangat yang hebat, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jenderal Sudirman bilang, andai kata ya bukan dengan kalimah Allahu Akbar, Indonesia sampai hari ini masih dijajah. Subhanallah. Ya. Kemudian pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah anugerah dari Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, setiap anugerah Allah, Allah akan nguji kepada kita. Tuh. Sehat anugerah dari Allah, berarti sehat itu ujian kepada kita. Disyukuri atau tidak. Kalau kita kadang-kadang nyebut ujian itu ketika sakit, ya. Ekonomi sedang di bawah. Tuh, istri kabur dari rumah. Anak ngelawan, ya. Aduh, ini ujian. Ya. Subhanallah. Padahal semuanya yang Allah berikan di dunia ini merupakan ujian. Senang ujian, susah pun ujian. Mau diuji dengan senang, mau diuji dengan susah. Mau diuji dengan senang, mau diuji dengan susah. Insya Allah mudah-mudahan diuji dengan kesenangan. Betul. Banyak duit ujian, tidak punya duit ujian. Mau diuji dengan banyak duit, mau diuji dengan tidak punya duit. Kaya ujian, miskin ujian. Ya. Subhanallah. Sehat ujian, sakit ujian. Bahkan hidup dan mati kita pun ini merupakan ujian. Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan mati dan hidup, hidup dan mati. Mati dulu, hidup dulu. Halo? Mati dulu, hidup dulu. Sebelum hidup berarti ya, bingung. Mati dulu, hidup dulu ya. Sebelum hidup berarti kita mati. Dalam arti mati ini tidak ada. Makanya dalam surah Al-Baqarah, ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa ahyakum. Baru yang kedua, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sebelum kita hidup berarti mati dulu, dalam arti tiada. Ya, air sperma. Tuh. Subhanallah. Ya. Setelah ada proses nikah kedua orang tua, di situ ada kita. Maka jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kenapa engkau kufur kepada Allah sedangkan engkau itu amwata? Mati artinya tidak ada di dunia. Ya. Baru air sperma menjadi darah, menjadi daging. Ya. Disimpan di rahim ibu kita 9 bulan. Ada yang 10 bulan. Ada yang 1 tahun.
Summa ahyakum. Ya. Tuh, setelah 4 bulan di rahim ibu, maka Allah hidupkan kita. Sampai ke alam dunia sekarang ini. Alam yang keberapa? Alam yang ketiga. 1 alam arwah, 2 alam rahim, ya, di dalam perut ibu. Yang ketiga sekarang alam dunia. Berapa tahun di alam dunia? Wallahu a'lam. Ada yang usia seminggu, ada yang usia sebulan, ada yang usia setahun, ada yang usia 10 tahun, ada yang usia 50 tahun, ada yang usia mungkin sampai 100 tahun. Cuman kalau umat Rasulullah jarang. Bayna sittin wasab'in, tidak jauh dengan usia nabinya, antara 60 dan 70 tahun. Subhanallah. Maka yang sekarang sudah 60 tahun siap-siap. Karena mendekati 70 tahun. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Tapi panjang umur fi taatillah, ya, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lahir hidup, ya, di alam dunia baru summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kamu sekalian. Allah, ya. Punten, kalau mati itu sebentar atau lama? Sebentar. Sebentar. Ya. Mati itu sebentar. Dimandiin, dikapanin, disolatin, baru dikubur. Setelah pulang, yang mengantar kita ke kubur, maka kita hidup kembali. Allah, ya. Dalam kitab Ar-Ruh, kata Syekh Ibnu Qayyim, itu 7 langkah. Ada yang mengatakan 5 langkah setelah mengantar kita dari kuburan. Hidup lagi. Semuanya akan diinterogasi oleh siapa? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah, yang namanya malaikat munkar wa nakir. Masya Allah. Mar rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Ya. Masya Allah. Kira-kira udah bisa belum jawabnya nih? Halo? Jawabnya udah bisa belum? Insya Allah, ya, yang jawab bukan lisan sekarang walaupun pas sehat, tapi yang akan menjawab nanti amaliyah kita. Akan yang menjawab adalah ibadah kita, ya. Subhanallah. Summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kita akan dikembalikan semuanya. Maka semuanya ini merupakan ujian. Hatta kemerdekaan. Ini ujian dari Allah. Liyabluwani. Allah uji kepada kita. Ya. Aashkuru am akfur. Apakah engkau bersyukur? Apakah engkau kufur? Kata Allah. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat kemerdekaan, fa innama yashkuru li nafsi, maka niscaya atau sesungguhnya bersyukur atas dirinya sendiri. Kira-kira nikmat enggak merdeka, Pak? Nikmat enggak? Nikmat, Masya Allah. Pengajian tenang, betul. Ibadah, sholat tenang, ya. Usaha pun tenang,
Tapi kalau kita belum merdeka, contohnya mana? Di Palestina, saudara-saudara kita. Boro-boro tenang sholat. Boro-boro tenang usaha. Ya, Masya Allah. Cuma bukan perang. Palestina itu dijajah ya oleh Zionis Israel. Sampai sekarang Masya Allah. Kita hanya bisa mendoakan. Ya, mudah-mudahan mereka umat muslimat yang ada di sana di Palestina, terutama jalur Gaza, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman Islam. Yang meninggal jelas insya Allah syahid meninggalnya, ya. Maka jamaah rahimakumullah, kita pun kalau masih dijajah seperti itu pasti. Kalau kita baca sejarah nenek moyang kita dipekerjakan, subhanallah, boro-boro dikasih buruhan, dikasih makan juga enggak. Sehingga banyak yang meninggal di pinggir jalan. Ya, subhanallah. Tuh. Maka kenapa para alimil ulama ya gigih untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini? Karena ketika kita merdeka, Masya Allah, tenang rasanya seperti ini. Maka wajib kita bersyukur. Jamaah rahimakumullah. Walaupun tadi ini masalah dunia, tapi kalau dikaitkan dengan masalah agama, sangat erat kaitannya. Coba, ada ulama yang menjadikan muqaddimah dalam kitabnya begini. Contoh dalam kitab Safinah aja. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wabihi nasta'inu. Dan hanya kepada Allah nasta'inu jaluk pitulung ingsun sadoyo. Ala umurid dunya ing atas piro-piro perkara dunia waddin lan perkara agama. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dunia dan din dan agama. Tuh. Subhanallah. Sehingga jamaah rahimakumullah. Ketika ada umat Islam yang ngomong begini punten. Kalau Islam mah jangan dikait-kaitkan sama sosial, jangan dikait-kaitkan sama politik, jangan dikait-kaitkan sama ekonomi, ya. Itu berarti pendapat yang keliru. Islam itu agama yang universal, agama dunia dan akhirat. Sehingga bapak-bapak termasuk saya, Masya Allah, walaupun doanya tidak panjang-panjang, betul. Ada yang berdoa panjang-panjang, ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Ya, tapi dunia doa sapu jagat itu suka dibaca, betul enggak? Ya, walaupun sesibuk apapun, Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah. Dalam artian sangat erat kaitannya antara urusan dunia dan urusan agama. Tuh. Di Islam ada ekonomi, di Islam ada sosial, di Islam ada politik. Ya. Bahkan jamaah rahimakumullah, ketika ada yang mengatakan Islam jangan dikaitkan sama politik, mencari politik di luar Islam. Islam jangan dikaitkan dengan ekonomi, mencari ekonomi di luar Islam. Islam jangan dikaitkan dengan sosial, mencari sosial di luar Islam. Tuh, sehingga punten tidak sedikit orang yang berumah tangga di luar Islam. Tuh, padahal tadi
Islam itu agama yang universal, dunia dan akhirat. Maka punten, kalau kita kaitkan kemerdekaan dengan urusan agama Islam, sangat erat kaitannya. Punten, kenapa kalau kita pertanyakan, ya, Allah memerdekakan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Subhanallah. Ya, karena di Islam ada 2 kali 17. Satu, 17 Ramadan, nuzulul Quran. 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran. Dari Rabbul Izzah, Lauhil Mahfud, ila sama'id dunya, ke langit dunia. 30 juz. 114 surah. 6.666 ayat. Betul nggak segitu? Emang udah pernah dihitung? Kalau surahnya mah belum Pak Ustadz, tapi kalau juznya sama ayat sama surahnya, alhamdulillah, ayatnya belum pernah dihitung. Ya, subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada 17 rakaat sehari semalam. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita kaitkan, masya Allah, ada hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirodahkan negara kita, negara Indonesia merdeka, sangat erat kaitannya dengan urusan agama. Tuh. Jadi kesimpulannya, ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, pertama, kaji, ya, Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Karena mayoritas Indonesia umat Islam. Jangan lupakan Al-Quranul Karim. Dari mulai membacanya, yang kedua mentadabburi maknanya, yang ketiga mengamalkannya. Kemudian yang kedua, jangan lupakan sholat 5 waktu yang 17 rakaat. Ini adalah yang menjadi dasarnya, ya, atau pondasi keberkahan kita di dalam hidup, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Perbaiki sholatmu, kata Nabi, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tetapi di Indonesia punten, kalau sudah banyak orang yang meninggalkan sholat, masya Allah, Allah akan menurunkan bermacam-macam ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa khalafa mim ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka ketika ada generasi, ya, yang di dalamnya itu khalqun adha'us shalah, generasi yang banyak meninggalkan sholat. Adha'us shalah, ulama tafsir mentafsirkan ayat tarokuha, banyak yang meninggalkan sholat. Bahkan dengan meninggalkan sholatnya itu tidak merasa dosa, enjoy aja. Subhanallah, nongkrong depan masjid, punten, orang-orang sholat, ya, ini tidak sholat.
Padahal mendengar azan, mendengar qomat, sehingga mendengar bacaan imam, enjoy aja, tidak merasa dosa. Ya, sekarang sudah banyak yang seperti itu. Punten, jamaah rahimakumullah. Ya. Yang kedua, wattaba'us syahwat. Banyak orang yang sudah mengikuti kemauan hawa nafsunya. Tuh, subhanallah. Zina, judi, ya, mabuk-mabukan. Tuh, sudah susah diantisipasi. Masya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ghayya. Ya. Apa itu ghayya? Ditafsirkan oleh para ulama mufassir, satu ghayya di dunia. Apa ghayya di dunia? Husronun wahilakun, kerugian dan kecelakaan. Oh, banyak musibah di mana-mana. Ya, musim hujan, banjir, musim kemarau, kebakaran. Allah, gempa bumi, gunung meletus, longsor, angin puting beliung, ya. Jamaah rahimakumullah, itu adalah ghayya di dunia. Ya. Husronun wahilakun, kerugian yang menimpa harta benda, kerugian yang menimpa jiwa, bahkan tidak sedikit, ya, kerugian yang berupa macam-macam. Sekarang mah ada bumi bergerak lah, rumah pada runtuh, betul enggak? Subhanallah. Wahilakun, dan kecelakaan. Masya Allah. Itu ghayya di dunia. Bagaimana ghayya di akhirat? Ghayya di akhirat itu wadin fi jahannam, jurang yang ada di neraka jahanam. Ternyata raka itu ada 7, tidak ada Pak susunan rakawail. Nama rakawail itu tidak ada. Padahal dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Ya, padahal pas dilihat dalam tafsir, ya, Ibnu Katsir, rakawail itu masya Allah wadin fi jahannam, jurang yang ada di neraka jahanam. Bapak-bapak kalau mau bikin sumur suka ada pusirnya supaya airnya ngumpul di situ, ya, lebih dalam daripada sumurnya. Tuh pusirnya di situ. Rakawail itu seperti itu. Wadin fi jahannam. Ya, jurang yang ada di neraka jahanam. Tastagisu jahannamu. Mohon pertolongan, minta pertolongan neraka jahanam. Min harrihi, dari panasnya rakawail. Neraka jahanamnya pun minta pertolongan kepada Allah saking panasnya rakawail. Sadidul har, 70 kali lipat panasnya api dunia. Allah, ya, naudzubillahi min dzalik. Ketika orang sudah banyak meninggalkan sholat, meninggalkan sholatnya dengan merasa tidak berdosa dan banyak mengikuti hawa nafsu, maka yuk isi kemerdekaan ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujung ayatnya, waman kafaro fa inna rabbi ghaniyun karim. Barang siapa yang inkar atas nikmat Allah, termasuk nikmat kemerdekaan, maka sesungguhnya Tuhanku, yakni Allah, ghaniyun, Allah tidak membutuhkan amalnya hamba-hambanya, karim, dan Allah yang maha mulia. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.